Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dosen Sri Mulyani selaku dosen pengampu, pengembangan, dan pembinaan Bahasa Indonesia, dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian dari X2A. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 6 memperkenalkan kelompok kami. Saya Anissa Febri Melani dengan NPM 20215009090. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faizal Amar Ashidik dengan NPM 2020500500589. Nama saya Meti Betriani Landari Sloen, NPM 2020215064. Nama saya Fatmawati, NPM 202021500120. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Pemakaian tanda baca. Pengertian tanda baca. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulisan agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti apa yang kita maksudkan. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf suatu bagian ikhtisar atau daftar, misalnya Departemen Dalam Negeri. Tanda titik dipakai memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan jangka waktu, misalnya 1.12.8 yang artinya 1 jam, 12 menit, 8 detik. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan, ribuan, atau kelipatannya, tetapi tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala kerangka, kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Tanda titik tidak dipakai di belakang kalimat, nama pengirim, dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk mendahului kata sambung pertentangan di dalam kalimat. Misalnya kata sambung tetapi, sedangkan, namun, padahal, walaupun, dan meskipun. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, karena hujan, kami tidak dapat pergi ke pesta perkawinan. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Misalnya, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan sebagainya. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Atau ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa.
Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia. 2. Berijazah sarjana S1. 3. Berbadan sehat. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian perincian dan kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil dan tinta, baju, celana dan kaos, pisang, apel dan jeruk. Agenda rapat meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. Dan C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset berorganisasi. B. Tanda baca titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. 2. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalnya, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tahap penelitian yang harus dilakukan meliputi A. Persiapan, B. Pengumpulan data, C. Pengolahan data, dan D. Pelaporan. 3. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalnya, Ketua Neng Sakila Nurfitriani, Sekretaris Puji Bendahara Fatmawati, narasumber Anissa, pemandu Maiti, dan pencatat Faizal. 4. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalnya, Ibu, bawa koper ini nak. Amir, baik Bu. 5. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit di dalam daftar pustaka. Misalnya, Horizon, 43 Romawi nomor 8/2008 Surah Al-Baqarah juz 1 ayat 25, Matius 2 1-3, dari pemburu ke tara petik, antologi cerpen Nusantara. Selanjutnya pedoman umum pembentukan istilah Jakarta Pusat Bahasa. Terima kasih. Tanda hubung atau simbol minus. Tanda hubung adalah tanda baca yang digunakan untuk menghubungkan dua kata atau memisahkan dua kata. Tanda hubung juga berfungsi untuk menghubungkan atau merangkai huruf dengan kata. Dikatakan huruf karena tanda hubung digunakan untuk menghubungkan huruf yang satu dengan huruf yang lain. Tanda hubung juga dibagi dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, tanda hubung yang menyambungkan suku-suku kata dasar atau kata berimbuhan yang terpisah oleh pergantian baris. Misalnya, walaupun demikian masih banyak yang tanda hubung dak mematuhi peraturan tersebut. Industri tersebut dapat dikembangkan tanda hubung jadi industri padat karya. Yang kedua, tanda hubung menyambungkan unsur-unsur kata ulang. Misalnya, anak-anak, anak, tanda hubung anak. Kupu-kupu, kupu, tanda hubung kupu-kupu. Berulang, ulang, berulang, tanda hubung ulang. Kemerah-merahan, kemerah, tanda hubung merahan. Mondar-mandir, mondar, tanda hubung mandir. Sayur-mayur, sayur, tanda hubung mayor. Yang ketiga,
tanda hubung yang menyambungkan huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Misalnya panitia, T tanda hubung, A tanda hubung, N tanda hubung, I tanda hubung, T tanda hubung, I tanda hubung, A. 17.08.1945, 17 tanda hubung 08 tanda hubung 1945. Yang keempat, tanda hubung dipakai untuk merangkai kata dengan kata berikutnya atau sebelumnya yang dimulai dengan huruf kapital, kata atau huruf dengan angka, angka dengan kata atau huruf. Misalnya se-Indonesia, se tanda hubung Indonesia. Se-Jabodetabek, se tanda hubung Jabodetabek. Mem-PHK-kan, mem tanda hubung PHK tanda hubung kan. Sinar X, sinar tanda hubung X, peringkat kedua, peringkat ke tanda hubung 2. S1, S tanda hubung 1. Dan tahun 50-an, tahun 50 tanda hubung an. Yang kelima, tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalnya dismas dan penteklaan. Dis tanda hubung smas dan pen tanda hubung tek tanda hubung an. Tanda pisah. Tanda pisah adalah tanda baca yang secara panggil mirip dengan tanda hubung, tapi lebih panjang dan memiliki fungsi yang berbeda. Ada dua simbol yang paling umum dari dua tanda ini. M-das yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf kapital N, dan M-das yang lebarnya kurang lebih sama dengan huruf M. Cara membedakan tanda pisah EM dan EN. Tanda pisah EM membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangunan kalimat. Misalnya, kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah saya yakin tercapai, tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Yang kedua, tanda pisah EN. Tanda pisah EN dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Misalnya, tahun 1919 sampai tahun 1921. Medan sampai Jakarta atau Medan ke Jakarta. 10 sampai 13 Desember 1999. Perbedaan tanda pisah dan tanda hubung. Tanda hubung dibuat dengan simbol minus yang ada pada papan ketik, sedangkan tanda pisah lebih panjang dari tanda hubung yang dapat dinyatakan dengan dua tanda hubung. Tanda pisah khusus digunakan untuk menyisipkan keterangan tambahan atau memberikan makna sampai dengan atau ke. Untuk keperluan lain gunakan tanda hubung. Simbol yang digunakan untuk tanda hubung dan tanda pisah berbeda meskipun sepintas tampak sama. Tanda hubung menggunakan simbol minus yang dapat dihasilkan dengan papan ketik atau keyboard komputer. Tanda pisah bersimbol EN- atau EM- yang tidak ada pada tombol pada papan ketik. Dua tanda hubung yang dirangkai tanpa spasi dapat digunakan sebagai tanda pisah. Terima kasih. Tanda seru.
Tanda seru adalah tanda baca yang biasa digunakan setelah suatu interjeksi atau kalimat seruan untuk menunjukkan perasaan atau penegasan dan sering menandai akhir suatu kalimat. Tanda seru umum ditemukan di berbagai bahasa dan sistem tulisan. Meskipun dengan variasi makna dan simbol, tanda seru dapat digunakan penulisan ilmiah apabila mengandung kutipan langsung yang memiliki unsur tanda seru. Tanda seru juga dapat digunakan untuk transkripsi percakapan yang terdapat dalam sebuah naskah drama. Tanda baca ini juga dapat ditemui di berbagai bahasa dan sistem tulisan lainnya dengan variasi makna dan simbol di tiap variannya. Namun, secara umum, penggunaan tanda seru tidak boleh disertakan dengan tanda titik. Yang pertama, tanda seru dipakai pada akhir kalimat. Misalnya, bersihkan kamar mandi itu juga. Yang kedua, tanda seru dipakai pada akhir ungkapan atau pernyataan yang menggambarkan kesungguhan, ketakjuban, ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, alangkah seramnya peristiwa itu, indah sekali pemandangan alam ini. Alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. Tanda tanya. Tanda tanya adalah suatu tanda baca yang digunakan untuk menandakan akhir kalimat pertanyaan. Biasanya digunakan untuk kalimat yang awalnya 5W plus 1H, yaitu apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tanda tanya dipakai pada akhir tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Menggunakan kalimat tanda tidak lazim dalam tulisan ilmiah. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagaimana kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contoh, jadi dia lahir kapan? Pada tahun 1683 dalam kurung tanda tanya. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah dalam kurung tanda tanya hilang. Terima kasih.